Shalom teman-teman, Halo, apa kabarnya? luar biasa. Saya percaya teman-teman yang hadir pada hari ini adalah orang yang diberkati Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan telah berkatmu hari ini, kami sangat bersyukur karena kamu sudah dapat mengumpulkan kami untuk dapat beribadah bersama ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala gangguan dan mara bahaya ya Tuhan. Dan berkati kami ya Tuhan agar tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, atas berkat-Mu kami berdoa dan tak syukur. Haleluya. Amin. Hadirat-Mu memenuhiku ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru,
yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu Tuhan memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa. We praise you Lord. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Bapa. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. We praise you Lord. Haleluya Bapa. Oh Jesus. Kita tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai sebagaimana ku ada berdiri menghadap kata-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan meninggikan memujikan nama-Mu. Kiranya Kau melawat kami ya Bapa. Kiranya Kau dapat hadir di tengah ini ya Bapa. Bagi teman-teman yang siap untuk memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Setiap kali teman-teman memuji dan menyembah Tuhan, lakukanlah itu Tuhan. Amin. Amin. Hatiku percaya Engkau yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menata dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin.
sama-sama percaya bahwa kita memiliki Tuhan, Tuhan yang ajaib, amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senang jiwa dan pengharapan. Aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, let's go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan kita ajaib, amin. Kita sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Kalau masih semangat untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya bersama teman-teman tuh boleh duduk kembali. Saya percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang besar. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua ya Tuhan. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, teman-teman boleh sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap puji syukur kepadamu. Karena hari ini kami masih boleh datang kembali Tuhan. Untuk datang ke hadapan-Mu, kami boleh datang beribadah. Tuhan, anak-anak muda ini Tuhan Yesus, di kesempatan ini Tuhan, Kau berkati kami, urapi kami, hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, agar kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus, mengasihi-Mu Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu mau sharing firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau yang memampukan hamba-Mu berbicara. Uratkan-Mu turun atas hamba-Mu. Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan hanya milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Untuk boleh Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau buka hati dan telinga kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
tema gereja kita sepertinya udah 2 tahun ya kalau nggak salah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sehati tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Ii boleh tanya, berbuah banyak itu menurut kalian apa? Mungkin ada yang mau jawab, berbuah banyak menurut kalian apa? Kalau menurut Chelsea, berbuah banyak itu apa? Boleh berbuah banyak? Atau ada yang bisa beri pendapatnya, berbuah banyak itu apa? Mungkin anak-anak, mungkin pemuda. WL kita, Stefanus, berbuah banyak itu berbicara mengenai apa? Ada yang mau jawab? Berbuah banyak itu apa? Berbuah banyak itu bisa berbicara dalam beberapa hal ya. Ada yang berpikir atau biasa mendengar kalau berbuah banyak itu berarti mungkin kalau sudah membawa jiwa berarti sudah berbuah. Bisa membawa jiwa-jiwa berarti berbuah. Kali ini Ii mau, itu benar, bisa berbuah berarti bisa membawa jiwa-jiwa itu berarti berbuah juga, itu juga benar. Tapi kali ini yang mau bahas mengenai berbuah, bahkan berbuah banyak ya, seperti tema kita, gereja kita ya, berbuah banyak. Yang mau bahas di sini mengenai berbuah itu, mengenai diri kita, mengenai berbicara tentang diri kita. Buah apa yang sudah tumbuh dalam diri kita, buah apa yang diri kita hasilkan, bisa kita hasilkan dari diri kita. Buah yang baik kah atau buah yang tidak baik? Membawa jiwa-jiwa itu salah satu juga namanya berbuah. Membawa jiwa-jiwa itu juga sangat penting. Apalagi itu adalah amanat agung dari Tuhan Yesus ya, yang merindukan kita semua boleh membawa jiwa-jiwa datang ke hadapannya untuk diselamatkan. Tapi yang mau bahas kali ini mengenai berbuah yang baik, berbuah yang banyak, yaitu berbicara tentang perubahan karakter kita. Perubahan karakter kita yang rindu, yang mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kira-kira apa yang dimaksud dengan diri kita sudah berbuah? Apa contohnya? Mungkin selama ini kita suka malas berdoa, atau mungkin tidak baca firman Tuhan, mungkin kita suka berbohong, atau kita sombong. Itu adalah buah-buah yang tidak baik yang keluar dari diri kita. Jadi bagaimana buah yang tidak baik ini boleh diubahkan menjadi buah yang baik.
Bagaimana karakter kita boleh diubahkan seperti karakter Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa berbuah menjadi seperti Tuhan Yesus? Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya pokok anggur yang benar. Mari kita baca bersama yuk. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Terus, akulah pokok anggur yang tanggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terus, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terus, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi di sini Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Jadi bagaimana kita bisa berbuah menjadi seperti Tuhan Yesus? Pertama, di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Yaitu kita harus tekun baca firman Tuhan. Dengan tekun membaca firman Tuhan, karakter kita bisa diperbarui hari demi hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan itu mengajarkan kita, ada perintah-perintahnya, dan ada larangannya. Di firman Tuhan itu mengajarkan kita hal-hal yang apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Di 2 Timotius 3 ayat 16 tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi jelas di dalam firman Tuhan itu bermanfaat mengajar kita, mengkoreksi kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Mungkin kelakuan buruk yang tadi dikatakan, sombong, atau mungkin kita malas berdoa, malas baca firman Tuhan, dan lain-lainnya itu. Itu semuanya adalah kelakuan buruk. Melalui firman Tuhan kita bisa dibawa untuk semakin untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, berarti kita sudah melakukan kebenaran yang Tuhan inginkan. Yang kedua, bagaimana kita bisa berbuah menjadi seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kita tidak akan bisa berbuah bila tidak tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Berarti kita harus tetap tinggal dan melekat dalam Tuhan Yesus kalau kita mau berbuah. Dalam kita tinggal di dalam Dia, kita akan menjadi serupa dengannya. Kita akan berbuah, bahkan berbuah banyak. Yaitu karakter kita diubahkan terus-menerus
menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi karakter kita diubahkan seperti Tuhan Yesus, seperti yang biasanya kita suka membenci, sulit mengampuni, kita bisa menjadi cepat mengampuni. Kita menjadi memiliki hati yang mengasihi, seperti Tuhan Yesus yang memiliki hati yang sangat mengasihi kita. Kita bisa menjadi taat, kita menjadi setia, seperti Tuhan Yesus juga taat dan setia. Seperti di dalam Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi bila kita ingin seperti Tuhan Yesus, kita wajib seperti melakukan perintah-perintahnya. Kita wajib hidup sama seperti Dia. Selanjutnya, mengapa kita harus berbuah dalam Yesus Kristus ya tentunya. Mengapa kita harus berbuah? Karena tanpa berbuah kita akan binasa. Di dalam Yohanes 15 ayat 6, Yohanes 15 ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi di Yohanes 5 ayat 6 ini berkata, tanpa kita berbuah kita akan binasa. Jadi berarti bila bisa dipastikan, tanpa perubahan karakter, seperti karakter Tuhan Yesus, kita akan binasa. Binasa dalam hal ini berarti kita, bahasa apanya, kita masuk neraka. Jadi kalau kita bisa kita pintar melayani, pintar dalam bidang-bidang tertentu, mungkin pintar jadi WL, pemusik, atau bagian IT, atau apapun yang di bagian tugas-tugas pelayanan di gereja ini. Kita boleh pintar karena mungkin kita dapat karunia dari Tuhan ya. Tapi bila kita tidak ada perubahan karakter, kita tidak berbuah di dalam Tuhan. Setelah kita pelayanan tapi kita tidak mengerti untuk berubah. Karena yang Tuhan suka dari kita, pertama-tama adalah kita bisa berbuah, mengubah sikap kita, berbuah, mengubah karakter kita. Itu yang utama yang Tuhan inginkan dari kita. Kemudian didukung dengan pelayanan kita, itu lebih baik lagi. Tapi bila kita pintar melayani, tetapi karakter kita tidak diubahkan, maka kita di dalam Yohanes 15 ayat 6 ini dikatakan kita akan binasa. Mengapa kita harus berbuah? Yang kedua, karena apa yang kita minta akan Dia berikan. Di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jelas di di ayat ini dikatakan Tuhan akan lakukan bagiannya bila kita lakukan bagian kita. Yaitu apabila kita tinggal di dalam Dia dan menjadi pelaku firman-Nya. Jadi mari kita bukan saja kita bisa melayani, pintar melayani, tetapi kita juga disertai dengan perubahan karakter kita menjadi lebih baik setiap harinya. Mungkin dari yang sombong menjadi ramah, mungkin yang contoh sederhana yang suka terlambat
menjadi tidak terlambat lagi. Itu juga termasuk berbuah. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ketiga, mengapa kita harus berbuah? Karena Bapa akan dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saat kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, saat perubahan karakter kita dari karakter lama yang buruk, yang tidak baik, menjadi karakter Kristus, saat kita berubah. Contohnya mungkin selama ini kita, contoh sederhana ya, kita mungkin kalau ketemu orang tua kita lewatin aja. Kita nggak tegur, nggak sapa, kita kelihatan tidak sopan. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, kita menyadari bahwasanya menghormati orang tua itu harus. Jadi ketika kita lewat, kita menyapa orang tua, salam, salam om, salam tante gitu. Jadi orang melihat, ih, anak ini kok sudah beda ya. Dulunya dia kalau lewat saja, nggak pernah menyapa. Sekarang kok dia sudah berubah ya. Sekarang begitu ramah. Jadi hebat dia ya. Setelah dia rajin ke gereja, dia rajin melayani. Sekarang dia sudah menjadi lebih sopan. Tuhannya hebat ya bisa mengubah dia. Saat mereka berkata seperti itu, Bapa sudah dipermuliakan. Jadi mari kita bisa melayani, tekun melayani, tetapi disertai juga dengan perubahan karakter kita. Mari kita sama-sama renungkan, koreksi diri kita dengan kita rajin membaca firman Tuhan. Setiap malam sebelum kita istirahat malam, usahakan kita membaca satu pasal. Di dalam kita membaca, merenungkan ayat yang kita baca, walaupun mungkin pertama kita bacanya kita kurang paham atau apa, tapi yakinlah Roh Kudus pasti bekerja. Lama-lama kita akan paham isi firman Tuhan itu. Dan setelah kita rajin membacanya lama-lama, karakter kita akan diubahkan. Jadi inti dari semua ini, kesimpulan dari ini semua, sharing firman ini, kita ikut Tuhan Yesus, kita harus berbuah, yaitu tentang perubahan karakter kita dari yang tidak baik, menjadi seperti Kristus. Kemudian, untuk bisa berbuah, kita harus tinggal dan melekat dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal melekat dalam Tuhan Yesus dan juga harus tekun dalam membaca firman-Nya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami telah belajar sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam diri kami Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan berbuah dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melekat di dalam diri-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selama-lamanya nama-Mu dimuliakan. Tuhan terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Segala hormat, kemuliaan, pengagungan
hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan melihat warta sepekan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik, mari semua kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap dengan doa yang sama, kerinduan yang sama, masih begitu banyak kursi yang kosong. Mari kita sama-sama berdoa. Ya, caranya mudah, teman-teman yang hadir di ibadah umum. Ada begitu banyak kaum muda sebenarnya di ibadah umum kita. Teman-teman datangin. Ya, datangin, tanya, ajak mereka. Ya, jangan malu ya. Kalau Bok Su yang nanya, mereka kaget, waduh, Bok Su kan orang tua, ngajak saya ke anak muda, gitu ya kira-kira ya. Tapi kalau teman-teman yang ngajak, mereka berbeda, sambut mereka. Ya, kita akan berdoa buat hal itu. Nanti doa syafaat akan bawa dalam doa untuk salah satu pokok doa juga, yaitu berdoa untuk jiwa-jiwa anak muda, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saya undang pendoa syafaat untuk boleh pimpin kita dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Kami juga berdoa bagi teman-teman yang hari ini belum hadir. Engkau luluhkan hati mereka, agar mereka datang pada Engkau, Yesus. Engkau berkati Pendeta Swedi yang telah menyampaikan firman-Mu. Engkau berkati Pak Gembala. Engkau berkati setiap pemain musik, WL, singer, sound, multimedia. Kami juga berdoa Tuhan, bagi teman-teman yang sudah datang hari ini. Engkau berkati kami untuk menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Sebelum kami pulang, kami rindu berkat-Mu melalui hamba-Mu. Haleluya, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau anak-anak muda di tempat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa lagi 2 minggu ke depan lagi. Bye-bye.